Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita duduk sendirian memandang langit lalu hati bertanya, apakah Allah benar-benar mencintai dan menyayangiku? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun jawabannya menyentuh inti dari kehidupan kita. Karena kasih sayang Allah bukanlah sekadar kata-kata yang indah, tetapi sebuah nikmat yang mengalir tanpa henti. Seringkali kita tak menyadarinya. Betapa banyak manusia yang memiliki tubuh sehat, namun hatinya kering dari zikir. Betapa banyak orang yang bergelimang harta, namun hidupnya terasa sempit, penuh kecemasan dan kegelisahan. Sebaliknya, ada pula orang yang hidupnya sederhana, bahkan penuh ujian, tetapi wajahnya tenang, hatinya damai, dan lisannya tak pernah berhenti memuji Allah. Perbedaan ini bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kasih sayang Allah yang hadir dalam bentuk yang kadang tak terlihat oleh mata. Ketahuilah saudaraku, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka setiap detik dalam hidupnya akan menjadi jalan menuju kebaikan. Senyum yang ia berikan menjadi sedekah, langkahnya menjadi amal saleh, bahkan air matanya menjadi saksi kecintaan kepada Rabb-Nya. Jika Allah telah menetapkan kasih sayangnya, maka setiap hal, baik itu nikmat maupun musibah, akan menjadi sebab terangkatnya derajat di sisinya. Kasih sayang Allah lebih luas dari langit dan bumi. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita mampu mengenal namanya, Allah telah memberikan kita kehidupan, rezeki, dan segala yang kita butuhkan. Dia menutup aib-aib kita yang begitu banyak. Dia mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan berulang kali, dan Dia tetap memanggil kita untuk kembali setiap kali kita menjauh. Sungguh, tidak ada cinta yang lebih tulus daripada cinta Allah kepada hamba-Nya. Namun, apakah kita bisa mengetahui kalau Allah mencintai kita? Jawabannya adalah iya. Ada tanda-tanda yang menjadi bukti bahwa Allah sedang mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada seorang hamba. Tanda-tanda ini tidak selalu berupa kekayaan, kesehatan, atau popularitas. Justru seringkali tanda-tanda ini hadir dalam bentuk yang sederhana, bahkan dalam ujian yang berat. Tapi jika kita mampu memandangnya dengan hati yang bersih, kita akan sadar bahwa semua itu adalah bentuk cinta dari Allah. Saudaraku, jika salah satu saja dari tanda ini ada pada diri kita, maka bersyukurlah, sebab itu berarti Allah masih peduli pada kita, masih ingin kita berada di jalannya, dan masih membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Tetapi jika semua tanda ini ada, maka itu pertanda Allah benar-benar memilih kita untuk menjadi hamba yang Dia cintai dan jaga hingga akhir hayat. Mari kita buka hati, bersihkan pikiran, dan simak tanda-tanda ini dengan penuh renungan. Renungkan setiap kalimatnya sambil bertanya pada diri sendiri, apakah aku termasuk di antara hamba-hamba yang Allah cintai? Sebab bisa jadi selama ini kita sudah menerima kasih sayang Allah setiap hari, tetapi kita tidak pernah benar-benar menyadarinya. Dan semoga setelah ini kita akan semakin peka melihat betapa besar cinta Allah yang selalu menyelimuti hidup kita. Tanda pertama adalah dimudahkan untuk beribadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda pertama bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah dimudahkan untuk beribadah. Ini adalah anugerah terbesar yang seringkali dianggap biasa saja. Banyak orang berpikir, salat kan kewajiban semua orang Islam, tapi tidak semua hati digerakkan oleh Allah untuk benar-benar melaksanakannya dengan ikhlas. Coba kita renungkan, berapa banyak orang yang tubuhnya sehat, tapi berat sekali melangkahkan kaki untuk salat berjamaah di masjid. Berapa banyak yang punya waktu luang tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Berapa banyak yang punya lisan fasih tapi jarang menggunakannya untuk berzikir. Itu semua menunjukkan bahwa kemampuan beribadah bukanlah sekadar soal niat atau waktu, tapi soal hidayah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia akan memberinya pemahaman tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini mengajarkan kita bahwa ketika hati kita lembut untuk menerima perintah Allah, itu tanda Allah sedang menuntun kita. Kadang kita merasa berat saat hendak memulai ibadah, seperti bangun sholat subuh di tengah udara dingin atau meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran saat sedang sibuk. Tapi di detik terakhir, entah bagaimana kita tetap melakukannya. Kita tetap bangun, tetap berwudu dan tetap membuka mushaf. Inilah bentuk pertolongan Allah. Tanpa kasih sayangnya, kita mungkin akan lebih memilih tidur, bermain gawai atau melakukan hal lain yang melalaikan. Kemudahan dalam ibadah bukan hanya soal sholat 5 waktu. Bisa jadi Allah memudahkan kita untuk berpuasa sunnah, memberi sedekah walau sedikit, atau menghadiri majelis ilmu. Bahkan rasa senang ketika mendengar ayat-ayat Allah pun termasuk bentuk kemudahan dalam ibadah. Sebab ada orang yang mendengar nasihat agama, tapi hatinya tetap keras dan menolaknya. Saudaraku, tanda ini harus kita jaga, sebab hidayah adalah karunia yang bisa Allah ambil kapan saja. Jangan sampai kita termasuk orang yang dulu rajin beribadah, namun perlahan malas dan meninggalkannya. Setiap kali kita dimudahkan untuk beribadah, ucapkanlah Alhamdulillah dalam hati. Karena itu artinya Allah sedang menuntun kita ke jalan surganya. Dan ingatlah, ibadah yang kita lakukan adalah bentuk cinta kepada Allah. Tetapi lebih dari itu, ia adalah bukti cinta Allah kepada kita. Sebab, jika Allah tidak mencintai kita, Dia tidak akan menuntun kita untuk berdiri di hadapannya, sujud dan memohon ampunan. Adapun tanda kedua, yaitu dijauhkan dari maksiat. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda kedua bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah dijauhkan dari maksiat. Ini adalah bentuk kasih sayangnya yang seringkali kita tidak sadari. Kadang kita merasa kehilangan kesempatan, kecewa karena gagal mendapatkan sesuatu atau terhalang dari suatu perbuatan yang kita inginkan. Namun jika perbuatan itu sebenarnya maksiat di sisi Allah, sesungguhnya itu adalah bentuk perlindungan darinya. Bayangkan, ada seorang yang hampir saja terjerumus dalam dosa besar, niatnya sudah bulat, jalannya sudah terbuka, bahkan kesempatan sudah di depan mata. Tapi tiba-tiba ada saja halangan, entah itu sakit mendadak, rencana yang batal, atau hati yang tiba-tiba merasa takut dan tidak nyaman. Saat itu mungkin kita merasa heran atau kesal. Tapi jika hati kita mau merenung, akan kita sadari bahwa Allah baru saja menyelamatkan kita dari jurang yang gelap. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Dia akan menahannya dari perbuatan dosa sampai ia meninggal. Hadis riwayat Ahmad. Maka jika kita pernah berada di situasi di mana kita batal berbuat maksiat, jangan sepelekan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga kita. Bahkan bisa jadi Allah telah menyelamatkan kita dari dosa yang akan membinasakan dunia dan akhirat kita. Saudaraku, terkadang perlindungan Allah ini datang dengan cara yang terasa menyakitkan. Misalnya, kehilangan teman yang ternyata mengajak kepada keburukan, atau gagal dalam suatu hubungan yang sebenarnya menjauhkan kita dari agama. Saat itu kita mungkin merasa sedih, namun kelak akan mengerti bahwa Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ingatlah, tidak semua kesempatan itu baik. Ada pintu yang tampak indah di luar, tapi di baliknya ada jurang yang dalam. Dan Allah dengan kasih sayangnya menutup pintu itu sebelum kita melangkah masuk. Maka bersyukurlah jika kita sering terhindar dari lingkungan yang buruk, ajakan maksiat atau perbuatan yang dilarang Allah. Sebab itu artinya Allah sedang menjaga kehormatan, kesucian hati, dan keselamatan iman kita. Lebih baik kehilangan kesempatan dunia daripada kehilangan ridha Allah. Dan jangan lupa setelah Allah menjauhkan kita dari maksiat, kita perlu menjaga diri dengan memperbanyak doa, karena setan tidak pernah lelah menggoda dan nafsu tidak pernah puas. Mohonlah perlindungan kepada Allah setiap hari agar kita tetap berada di jalan yang bersih sampai saatnya kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Adapun tanda ketiga yaitu sabar saat ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda ketiga
bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah diberinya kekuatan untuk bersabar ketika menghadapi ujian. Perlu kita ingat, sabar bukan berarti tidak merasakan sedih, tidak menangis atau tidak merasa lemah. Sabar adalah ketika hati kita tetap yakin bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan terbaik dari Allah, meskipun perasaan kita terguncang hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan menimpakan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Bagi orang yang dicintai Allah, ujian bukanlah hukuman, melainkan proses penyucian jiwa. Melalui ujian, dosa-dosa kita dihapus, derajat kita diangkat, dan hati kita dilatih untuk lebih dekat kepada Allah. Ujian adalah cara Allah membersihkan hati kita dari rasa sombong dan keterikatan yang berlebihan pada dunia, dan dari keinginan-keinginan yang bisa membinasakan kita. Bayangkan, saudaraku, ketika seseorang ditimpa musibah, kehilangan orang yang dicintai, harta yang habis, kesehatan yang menurun, jika orang itu mampu menahan lisannya dari keluh kesah berlebihan, tetap melaksanakan ibadah, dan masih mengucapkan Alhamdulillah di tengah kesedihan, itu adalah tanda kekuatan dari Allah. Sebab tidak semua orang bisa bersabar, dan kesabaran sejati hanyalah pemberian darinya. Ujian juga menjadi bukti bahwa Allah masih memperhatikan kita. Justru yang berbahaya adalah ketika hidup terasa selalu mulus, namun kita semakin jauh dari Allah. Bukankah lebih baik kita diuji di dunia agar tersadar daripada dibiarkan bebas lalu dihukum di akhirat? Saudaraku, kesabaran memiliki 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, tetap istiqomah melakukan ibadah meski berat. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi maksiat, menahan diri meskipun ada godaan besar. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi takdir, menerima dengan ikhlas apapun yang Allah tetapkan, baik suka maupun duka. Jika di tengah ujian kita masih bisa tersenyum, masih bisa memaafkan, dan masih bisa berdoa, maka yakinlah itu bukan karena kita kuat, melainkan karena Allah sedang memeluk hati kita dengan kasih sayangnya. Ingatlah, ujian di dunia hanyalah sementara, sedangkan balasan dari kesabaran adalah surga yang kekal. Dan surga, saudaraku, bukan untuk orang-orang yang mudah menyerah, tapi untuk mereka yang mampu bertahan sampai akhir. Kemudian tanda keempat dan tanda kelima, hati yang lembut dan hidup yang penuh keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda keempat bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah diberinya hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mudah tersentuh oleh kebaikan, cepat merasa bersalah ketika berbuat dosa, dan mudah tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Allah. Hati yang lembut bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Sebab hati yang lembut akan membuat kita mudah memaafkan orang lain, walau mereka telah menyakiti kita. Ia membuat kita mudah menangis ketika mengingat dosa-dosa, dan cepat kembali kepada Allah ketika tergelincir. Allah memuji sifat ini dalam Al-Quran, bahwa orang beriman ketika mendengar ayat-ayatnya, hati mereka bergetar, iman mereka bertambah, dan mereka semakin tawakal kepadanya. Sebaliknya, hati yang keras adalah pertanda jauhnya seseorang dari rahmat Allah. Hati yang keras membuat seorang sulit menerima nasihat, merasa benar sendiri, dan enggan mengakui kesalahan. Jika hati kita terasa lembut terhadap kebaikan dan peka terhadap dosa, bersyukurlah, karena itu tanda Allah masih menjaga fitrah kita. Kemudian tanda kelima adalah hidup yang penuh keberkahan. Banyak orang yang keliru mengartikan berkah sebagai banyaknya harta atau melimpahnya kekayaan. Padahal berkah adalah ketika apapun yang kita miliki terasa cukup, membawa ketenangan, dan mengantarkan kita pada ketaatan. Berkah bisa berarti makanan sederhana yang membuat kita sehat, rumah kecil yang terasa damai, penghasilan yang secukupnya namun cukup untuk semua kebutuhan, dan waktu yang digunakan untuk hal-hal bermanfaat. Berkah juga berarti memiliki keluarga yang saling menyayangi, anak-anak yang soleh, dan lingkungan yang mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah. Saudaraku, keberkahan adalah salah satu bentuk cinta Allah yang paling indah, karena dengan keberkahan yang sedikit bisa terasa banyak,
dan yang sulit bisa terasa ringan. Bahkan musibah pun jika disertai keberkahan akan menjadi pintu kebaikan yang tak terduga. Jika dalam hidup kita ada hati yang lembut dan keberkahan yang nyata, meski sederhana, maka itu pertanda bahwa Allah mencintai kita. Sebab hati yang lembut membuat kita mudah menerima kebenaran, dan keberkahan membuat kita mudah bersyukur. Dan keduanya adalah bekal terbaik menuju surga. Saudaraku, sekarang kita telah mengetahui 5 tanda cinta Allah: dimudahkan beribadah, dijauhkan dari maksiat, diberi kesabaran dalam ujian, hati yang lembut, dan hidup yang penuh keberkahan. Jika tanda-tanda ini ada pada diri kita, walau hanya sebagian, maka jagalah dengan syukur dan doa. Dan jika semua tanda ini ada, maka itu adalah anugerah yang terbesar yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Semoga Allah mencintai kita, menjaga kita dari fitnah dunia, mengampuni dosa-dosa kita, dan memanggil kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.